itu dia harus naik, gesek semua, dan itu membuat suatu kesakitan yang begitu luar biasa. Nah, dengan fenomena semacam ini, bahwa sebelumnya mengalami hematihidrosis, di dalam perjalanan mengalami hipovolemik, maka sangat wajar bahwa dia mati lebih cepat dari kebiasaannya. Juga kita bisa lihat bahwa waktu para prajurit datang, ini kan mayat harus diturunkan karena ada perayaan besar besoknya, maka mereka harus segera menurunkan. Tidak boleh ada yang masih di atas kayu salib, maka kalau belum mati harus dimatikan. Itulah sebabnya dua penjahat di samping kiri kanannya tuh dipukul pakai martil tulang kakinya supaya patah, supaya dia tidak bisa lagi untuk naik, untuk tarikan napas. Begitu pukul, matilah mereka. Tapi begitu dia menghadapi Yesus dan ingin memukulnya, dia lihat, oh, dari fenomena yang terlihat sudah mati. Lalu untuk memastikan itu, dia menusuk tombak ke sana dan keluar air dan darah. Itu bisa dijelaskan secara medis, dan itu untuk memastikan kematian. Ingat bahwa para prajurit Roma itu bukan orang yang baru salib orang, itu pakar penyaliban itu, ya. Dan mereka kalau menyalibkan orang yang harus mati dan tidak mati, maka mereka yang akan dihukum. Itu tradisi zaman itu. Saudara lihat bahwa pada waktu kepala penjara Filipi di Kisah Para Rasul itu, ya, begitu ada kemungkinan bahwa Paulus lari dari penjara, dia langsung mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena kalau sampai Paulus yang harus ditahan dalam penjara lepas, maka dia yang harus dibunuh. Karena itulah dia mau bunuh diri. Begitu juga kita bisa melihat para prajurit yang diberikan Pilatus untuk menjaga kubur Yesus itu dengan segel, dengan meterai. Berani kubur Yesus itu sampai mayat Yesus sampai hilang, maka mereka bisa dibunuh mati. Nah, tradisinya semacam itu, maka seorang prajurit Romawi tidak meresikokan dirinya dengan suatu pengabaian sehingga bisa melepaskan Yesus yang harus mati tapi tidak mati, sehingga hanya terluka di kuburan saja, ya, di atas kayu salib saja. Nah, ingat bahwa kalau kita bicara secara medis, hipovolemik juga hematihidrosis, dengan mengerti tradisi penyaliban dan tradisi pencambukan, maka tidak ada kemungkinan Yesus hanya pingsan saja lalu besoknya sembuh. Kalau Yesus itu sembuh, ya seperti Pak Kainama bilang, rasanya aneh, ya, bahwa 3 hari kemudian dia sudah keluar dan menampakkan diri kepada banyak orang dengan begitu segar bugar. Kalau dia mengalami penyaliban dan pencambukan semacam itu, 3 hari pasti belum bisa jalan. Tapi semua menyaksikan bahwa dia hidup, bahkan supaya memastikan bahwa